Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam kopi sistem pagar, omset, dan peluang lebih menguntungkan. Kopi salah satu komoditas paling diminati di Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai produk pertanian yang mendunia. Indonesia dengan iklim tropis yang mendukung adalah negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Salah satu metode budidaya kopi yang tengah populer di kalangan petani kopi Indonesia adalah sistem pagar. Sistem ini tidak hanya memberikan manfaat bagi tanaman kopi, tetapi juga meningkatkan hasil panen dan kualitas kopi itu sendiri. Apa itu sistem pagar dalam budidaya kopi? Sistem pagar adalah metode penanaman kopi di mana tanaman kopi ditanam di antara tanaman pelindung atau pagar. Pagar ini biasanya terdiri dari pohon-pohon yang lebih tinggi atau tanaman yang dapat memberikan naungan untuk kopi. Tujuan utama dari penggunaan sistem pagar adalah untuk mengurangi stres pada tanaman kopi akibat paparan sinar matahari langsung, mengurangi erosi tanah, serta menjaga kelembaban tanah di sekitar akar tanaman kopi. Tanaman pelindung ini berfungsi untuk memberikan naungan yang cukup bagi tanaman kopi, terutama pada musim kemarau. Sistem pagar juga dapat meningkatkan keberagaman hayati di kebun kopi dengan mendukung tumbuhnya berbagai jenis tanaman lainnya yang bermanfaat bagi ekosistem kebun. Contoh omset dan kesuksesan budidaya kopi sistem pagar di Indonesia. Sistem pagar dalam budidaya kopi telah memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi banyak petani kopi di Indonesia. Sebagai contoh, seorang petani kopi di Jawa Barat yang menerapkan sistem pagar dengan menggunakan tanaman pelindung jenis Gliricidia berhasil meningkatkan hasil panennya hingga 30% dibandingkan dengan budidaya kopi konvensional. Selain itu, kualitas biji kopi yang dihasilkan juga lebih baik, sehingga harga jual biji kopi tersebut meningkat. Di daerah Bali, ada petani kopi yang juga menerapkan sistem pagar dan berhasil memperoleh omset hingga ratusan juta per tahun. Mereka menjual biji kopi Robusta dan Arabica dengan kualitas unggul ke pasar domestik dan internasional. Dengan sistem pagar, petani kopi tidak hanya mengandalkan satu jenis tanaman saja, tetapi dapat memaksimalkan penggunaan lahan untuk berbagai jenis tanaman yang menguntungkan. Di Sumatera, beberapa kelompok tani kopi yang menerapkan sistem pagar berhasil meraih omset miliaran rupiah per tahun. Dengan menjaga kualitas dan produktivitas tanaman kopi serta diversifikasi produk dari tanaman pelindung, mereka dapat bertahan dalam persaingan pasar kopi yang ketat. Langkah-langkah dalam tanam dan budidaya kopi sistem pagar. 1. Persiapan lahan. Langkah pertama dalam budidaya kopi dengan sistem pagar adalah memilih lokasi yang sesuai. Lahan harus memiliki drainase yang baik, bebas dari genangan air, dan memiliki akses yang cukup untuk sinar matahari, meskipun harus diimbangi dengan naungan dari tanaman pelindung. Persiapkan lahan dengan menggali lubang tanam yang cukup dalam untuk memasukkan bibit kopi. Pastikan jarak antar lubang tanam cukup agar tanaman kopi bisa berkembang dengan baik. Lakukan pemupukan tanah agar kandungan hara tetap terjaga. 2. Pemilihan tanaman pelindung. Pilih tanaman pelindung yang memiliki sifat naungan yang baik, tetapi tidak menghalangi pertumbuhan tanaman kopi itu sendiri. Beberapa tanaman pelindung yang umum digunakan dalam sistem pagar antara lain pohon leguminosa seperti Gliricidia atau pohon-pohon keras lainnya yang memiliki kanopi besar. Tanaman pelindung ini akan memberikan keseimbangan antara cahaya matahari yang diterima tanaman kopi dan kelembaban tanah yang dibutuhkan. Sebaiknya, tanaman pelindung juga memiliki akar yang tidak bersaing dengan akar kopi. 3. Penanaman bibit kopi. Setelah mempersiapkan tanah dan memilih tanaman pelindung, bibit kopi siap untuk ditanam. Pastikan bibit kopi yang digunakan berkualitas dan sesuai dengan jenis kopi yang akan ditanam. Penanaman bibit harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai akar kopi terluka. Biasanya, penanaman dilakukan pada musim hujan untuk memastikan tanaman kopi bisa tumbuh dengan baik. 4. Perawatan dan pemeliharaan. Setelah tanaman kopi mulai tumbuh, pemeliharaan sangat penting agar hasil panen optimal. Lakukan pemupukan secara teratur, penyiraman yang cukup, serta pemangkasan pada tanaman pelindung agar sinar matahari tetap dapat sampai pada tanaman kopi.
Selain itu, kontrol terhadap hama dan penyakit harus dilakukan secara berkala. Gunakan pestisida alami untuk menjaga ekosistem kebun agar tetap ramah lingkungan. 5. Panen kopi. Kopi mulai dapat dipanen setelah tanaman mencapai usia yang cukup, yaitu sekitar 3 hingga 4 tahun. Waktu panen biasanya dilakukan saat buah kopi sudah matang, yang ditandai dengan warna merah cerah. Panen dapat dilakukan secara manual dengan memetik buah kopi satu persatu atau dengan menggunakan alat khusus. Keuntungan menggunakan sistem pagar dalam budidaya kopi. 1. Mengurangi dampak erosi tanah. Dengan penggunaan tanaman pelindung, sistem pagar dapat mengurangi erosi tanah yang sering terjadi akibat aliran air hujan yang deras. Tanaman pelindung juga membantu menjaga struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. 2. Meningkatkan kualitas kopi. Sistem pagar memberikan perlindungan yang cukup bagi tanaman kopi dari paparan sinar matahari langsung yang berlebihan. Naungan yang diberikan oleh tanaman pelindung membantu menjaga suhu dan kelembaban tanah sehingga menghasilkan biji kopi dengan kualitas yang lebih baik. 3. Meminimalkan stres pada tanaman kopi. Tanaman kopi yang terlalu terpapar sinar matahari langsung atau suhu ekstrim dapat mengalami stres. Dalam sistem pagar, tanaman kopi terlindungi dari perubahan cuaca yang mendadak, terutama pada musim kemarau. 4. Diversifikasi sumber penghasilan. Dengan menggunakan sistem pagar, petani tidak hanya memperoleh hasil dari kopi saja, tetapi juga dapat memperoleh hasil dari tanaman pelindung seperti kayu atau produk lain yang berasal dari tanaman pelindung. Kesimpulan, budidaya kopi dengan sistem pagar adalah salah satu metode yang sangat menguntungkan bagi petani kopi Indonesia. Tidak hanya mengurangi resiko erosi tanah dan menjaga kualitas tanah, tetapi sistem pagar juga memberikan perlindungan bagi tanaman kopi dari stres akibat suhu ekstrim dan sinar matahari berlebihan. Dengan perawatan yang tepat, petani dapat merasakan peningkatan hasil dan kualitas biji kopi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Sebagai contoh, banyak petani kopi di Indonesia yang telah berhasil mengaplikasikan sistem ini dan memperoleh omset yang cukup besar. Dengan pengelolaan yang tepat dan keberanian untuk berinovasi, budidaya kopi menggunakan sistem pagar dapat menjadi pilihan yang sangat menguntungkan untuk masa depan petani kopi Indonesia. Nah, bagaimana? Mudah dan sangat menguntungkan, bukan? Sekian informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa mampir lagi. Besok panen kopi lagi ya, guys. Kesini ya. Lora muat ku maning HP.